Guna memastikan keselamatan dan kesehatan kerja pada arus mudik Lebaran 2026, Menteri Ketenagakerjaan meninjau langsung Posko Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Senin pagi. Dari hasil pemeriksaan, sekitar 10% sopir bus dinyatakan tidak layak mengemudi dan diminta untuk beristirahat. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bersama jajaran terkait melakukan inspeksi mendadak ke Posko Peduli K3 Mudik Aman di Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Senin pagi. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para awak angkutan khususnya supir bus antar kota yang akan mengangkut pemudik menuju berbagai daerah. Dalam pemeriksaan tersebut, sejumlah sopir dan kernet bus menjalani cek kesehatan mulai dari tekanan darah, kondisi fisik hingga tingkat kelelahan. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan sopir dalam kondisi fit agar perjalanan pemudik berlangsung aman dan selamat. Tes untuk pengemudi, ya. Jadi di sini dilakukan pengecekan kesehatan, dilakukan wawancara, dan dilakukan juga ada beberapa tools berbasis komputer terkait dengan kesiapan bekerja seorang pengemudi dari waktu reaksi. Ya, jadi kalau pengemudinya fit biasanya dia lebih waspada, dan kalau dia kemudian tidak waspada terdeteksi dengan aplikasi yang dibuat oleh teman-teman di sini. Dan tentu istirahat, banyaknya istirahat sebelum mengemudi itu kemudian menjadi kunci bagi seorang pengemudi untuk dia siap. Dan tadi saya lihat ada pengemudi yang mau membawa bus, ya Pak Kris, ya, istirahatnya baru 2 jam. Kemudian ada yang juga sudah memiliki tekanan darah yang tinggi secara kesehatan dan seterusnya, dan ini menjadi sebuah masukan tentu buat pengemudi tersebut. Jadi ada di 6 tempat. Jadi kita pengecekan, kalau dilihat di sini ada dua meja. Meja pertama itu adalah untuk wawancara, pemeriksaan kesehatan fisik, dan meja kedua untuk fatigue test, namanya fatigue test, ya. Jadi tes fitnya itu dalam bentuk fatigue test. Ya, dari data yang ditemukan itu seperti apa Pak kondisinya Pak? Sopir-sopir yang ya tadi kalau data sebagian, jadi kalau tidak fit Pak, ya, ada yang fit dengan catatan dan ada yang fit. jadi ada yang fit, artinya pengemudi itu fit kalau secara kesehatan dia baik, ya. Kemudian artinya dia layak untuk mengemudi, ya. Ini sampai pagi ini misalnya dari gimana nih hitungnya, ya? Ini total, ya. Di totalnya ada dashboardnya, sebagian besar pengemudinya layak, ya Pak Kris. Sepertiga ada yang disarankan untuk istirahat dulu, ya. Dan ada sekitar berapa nih, 10% ya tidak direkomendasikan, ya. Itu gambarannya, artinya dia harus diganti dengan pembicaraan. Ini penting, ini sesuatu yang baru kita laksanakan tahun ini, dan kita ini penting, ya. Ini sebagian yang selama ini dengan adanya masa-masa mudik ini tentu juga beban dari pengemudi juga berat, ya. Nyampe di tujuan balik lagi, nyampe tujuan balik lagi, dan seterusnya. Dan kita harus pastikan pengemudi kita itu istirahatnya cukup. Dari hasil pemeriksaan hari ini, pemerintah menemukan sekitar 10% sopir bus tidak layak mengemudi. Sebagian besar disebabkan kondisi kelelahan dan faktor kesehatan, sehingga sopir tersebut diminta beristirahat dan tidak diperkenankan mengemudi demi menjaga keselamatan penumpang. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis NTV melaporkan.